Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, kita sedang membahas langkah-langkah menjadi orang takwa. Dimulai dari perkuat keimanan, karena dia merupakan fondasi, merupakan akar kalau pohon mah. Kemudian yang kedua apa? Amalan soleh, karena amal soleh itu dia seperti dinamo yang mengisi kualitas iman, ya. Kalau amal soleh kita tingkatkan, ya, maka secara tidak langsung itu akan menambah energi keimanan kita. Yang ketiga, ternyata manusia itu makhluk yang harus diingatkan. Dengerin lagi, ya. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Beri peringatan karena peringatan itu berguna. Terus yang berikutnya? Terangi hati dengan iman itu bertumbuh di hati. Kalau tanaman itu tumbuh di media. Kalau tanahnya subur, walaupun tanaman itu biasa-biasa, dia akan tumbuh dengan bagus. Walaupun tanamannya berkualitas, tapi kalau tanahnya tidak subur, media tanamnya tidak subur, maka tanaman itu pun belum tentu bagus. Nah, ibu bapak di sini mah tanamannya keren, hatinya juga dahsyat. Nah, salah satunya terangi hati kita dengan Al-Quran. Yang berikutnya apa? Manusia itu dalam diri manusia itu selalu ada persaingan, kompetisi. Baik, buruk, jujur, dusta, ya, memaafkan, dendam, itu selalu ada. Makanya kenapa orang yang pemaaf itu sangat dicintai Allah? Karena dia harus meredam jiwa dendamnya. Kenapa orang dermawan itu dicintai Allah? Karena dia harus meredam jiwa pelitnya. Kenapa ibu bapak dapat penghargaan yang begitu tinggi datang ke majelis taklim? Karena untuk datang ke sini itu ada malas, ya. Ada banyaklah halangan-halangan yang seringkali terjadi tapi kita lawan. Yang berikutnya, ya, manusia itu oleh Allah dibuka pintu taubatnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia mah tidak ada yang suci, pasti ada salah-salahnya. Maka dibukakanlah pintu tobat, maka kita harus berjuang untuk rajin mohon ampun. Terus? Nah, kita harus jadi orang yang selalu bercermin, melihat apa kekurangan kita, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perbaiki. Layaknya ibu kalau bercermin, apa yang harus ibu rapihkan? Oh, kerudung menyon, lempengkeun. Ya kan? Gitu. Benar gak sih? Oh, bedak tidak rata, lebih dominan di hidung, diratakan. Ya, gitu. Ya gak sih? Oh, ternyata lipstik itu sampai ke dagu, dielap. Bukan, maksudnya kan itulah yang disebut dengan perlu bercermin. Sampai di situ ya. Nah, yang keberapa sekarang? Yang kedelapan adalah selalu menyisihkan waktu untuk munajat. Sisihkan waktu untuk munajat. Ya. Sisihkan waktu untuk munajat. Munajat itu artinya kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya munajat itu seringkali digambarkan orang yang bangun malam terus sholat. Karena itu seolah-olah dia menjadi kelompok, bukan seolah-olah. Kita ini menjadi kelompok minoritas kalau bangun di pagi hari. Coba bayangkan, ibu bapak bangun jam 3. Di rumah Anda mungkin yang bangun jam 3 cuma ibu saja. Atau cuma bapak saja. Ya. Satu RT sebut sajalah ada 500 warga. Yang bangun jam 3 belum tentu 10 orang. Ya gak sih?
Berarti munajat itu dilakukan oleh kelompok minoritas. Ya, betul gak sih Bu? Coba bayangkan, ibu bangun jam 3. Nggak usah jauh-jauh lihat tetangga, di rumah aja. Lirik ke suami, ya kan? Anak sama pada tidur. Ternyata cuma ibu saja yang bangun. Itu di rumah yang isinya 5 orang, 4 orang tidur, ibu yang bangun. Di rumah itu isinya 6 orang, bisa saja cuma bapak yang bangun. Di rumah itu berisi cuma 2 orang, suami istri, mungkin saja 1 orang. Sekarang kalau 1 RT, percayalah, orang yang munajat itu jumlahnya sedikit. Ya, orang yang munajat itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, Nabi pernah mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Biasakan kamu munajat malam. Sholat malam, fa inna hada'bus sholihin. Itu kebiasaannya orang soleh. Berarti jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Ari ibu bapak di dia mah rata-rata bangun jam 3 saya lihat. Iya rata-rata ya. Kelihatan dari tatapannya agak lambat. Terus kadang keleyep gitu ya. Mungkin ngeleyep itu karena tadi pagi bangun jam 3. Tapi saya yakin kalau ibu bangun jam 3, mungkin memang cuma ibu saja. Suami enggak, anak enggak. Ya. Jadi ternyata kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, biasakan kamu munajat malam, sholat malam, fa innaha da'bus sholihin. Itu kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi Bu, Pak, jangan merasa, ibu dengar ya, jangan merasa jadi wanita solehah. Kalau jarang sholat tahajud. Jangan. Karena kata Nabi, ciri orang soleh mah, lihat aja tahajudnya. Ya. Nah, memang aura, vibes, suasana tahajud itu beda banget dengan duha. Beda. Kalau kita duha, hampir semua udah bangun. Dan ketika kita sholat duha, suara-suara juga sudah beragam. Allahu Akbar. Sayur neng. Mang sayur. Benar gak sih? Sampah. Sampah. Itu kalau lagi sholat coba tahajud. Teu aya keur tahajud jam 3. Sayur neng. Gak ada. Ya. Lagi tahajud sampah. Gak ada. Ya. Sok, ya, gitu. Nggak ada lagi tahajud, teng bubur, nggak ada, nggak ada. Jadi auranya itu kalau kita tahajud, suara-suara alam, ada suara kodok, suara jangkrik, ya, suara toke, dan suara ngoroknya suami, gitu. Jadi atau ngoroknya istri. Nah, jadi auranya begitu ya. Karena itu kalau kita ingin jadi orang takwa, coba sisihkan waktu. Ustadz, coba baca surat As-Sajdah ayat 16 ya. As-Sajdah surat ke-32 ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ibu bapak, ini teh cerita tentang calon ahli surga. Tatanafa junubuhum anil madaji. Mereka tinggalkan tempat tidurnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yang dimaksud dengan lambung jauh dari tempat tidur artinya meninggalkan tempat. Untuk apa meninggalkan tempat tidur? Apakah nonton bola? Ya.
Ternyata yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi meninggalkan tempat tidur untuk berdoa. Saudara-saudaraku sekalian, ini isyarat bahwa kalau kita ingin jadi orang takwa, latihannya teh banyak. Dari mulai 1 sampai berapa tadi? 7. 7 ini yang ke-8 kan? Nah yang ke-8 adalah coba menyisihkan waktu untuk munajat. Makanya Nabi ngasih contoh, makruh ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. 2 yang tahu makruh itu gak disukai. 2 hal yang tidak disukai. 1, tidur tapi belum sholat isya. Makruh. Wa yakrahun nauma qablaha. Makruh. Tidak dianjurkan tidur sebelum sholat isya. Walaupun niatnya supaya bisa tahajud. Kan ada orang yang gini. Nanti aja sholat isyanya jam 1. Nanti aja deh sholat isyanya jam 2. Sekalian maaf. Niat ibu bapak bagus. Tapi wayak rohun nauma. Itu teh makruh. Makruh itu tidak dianjurkan. 1 itu. Jadi makruh tidur sebelum, walaupun niatnya bagus enggak? Ada loh sejumlah orang yang memang dia tuh menyengaja tidak sholat isya, sekalian nanti sholat tahajud. Dengan alasan kalau itu kan jadi dipaksa bangun. Ya, tapi salah saudara-saudara. Walaupun niatnya benar, niatnya bagus, tapi salah. Yang kedua, makruh habis sholat isya ngobrol-ngobrol. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat isya tidur. Ibu juga tidak ngobrol, tapi scroll. Scroll karena belanjaan. Kan ibu gak punya uang, cuma masukin ke karanjang wungkul. Setelah karanjang pinuh dikaluarkeun deui. Diasupkeun deui, dikaluarkeun deui. Itu teh enggak kerasa. Salat Isya jam 7:30, jam 8:30 masih scroll. Jadi biasakan habis salat Isya kalau enggak ada hal-hal yang penting-penting bobo. Nabi itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya. Ibu, kalau mau tidur, yang Nabi contohkan, tutup makanan. Maksudnya kalau udah sholat isya teh, ibu makan, buka. Jangan dibiasakan kalau udah sholat isya teh, masih ngemil. Ya, teh ada dalilnya ibu, kalau mau tidur, tutup makanan. Maksudnya, tutup. Memang tutup teh kieu ditutupan, tapi maksudnya dengan ditutupan teh isyarat tong diambil. Anda mah tutup. Yang kedua, kalau kita habis sholat isya itu tutup makanan, segera tidur, matikan lampu. Jadi sunnahnya tidur itu lampu dalam keadaan mati, itu sunnahnya. Karena ternyata menurut kesehatan kalau kita tidur dalam keadaan lampu nyala, otak kita itu sebenarnya bekerja. Membaca sinyal, jadi dia waspada gitu loh. Waspada. Makanya Nabi itu kalau habis sholat isya enggak pernah buka-buka makanan. Enggak pernah ngobrol-ngobrol. Beliau segera tidur, matikan lampu. Nanti bangun lebih awal. Untuk apa Pak bangun lebih awal? Munajat. Tajafa junubuhum anil madoji. Mereka tinggalkan tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan penuh ketakutan. Takut tidak dikabulkan dan penuh harap bahwa doanya itu dikabulkan.
Nah, sebenarnya bangun di waktu malam ini ya fleksibel. Sholatnya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 kan? Nanti tutup dengan witir 3 rakaat. Atau ibu sebelum tidur witir dulu. Boleh. Sebelum tidur witir 3 rakaat. Bangun jam 3 atau setengah 4. Berarti sholatnya genap. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sudah. La witroni fil lail. Jangan witir lagi. Tidak ada witir dalam satu malam. Gitu. Ya. Nah ibu. Ustadz. Teman-teman, buka surat Al-Isra ayat 79-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Ibu bapak, ini ada doa yang afdol dibaca saat munajat. Ya. Wa minal laili, dan pada sebagian malam. Fatahajjad bihi, tahajudlah, nafilatal laka, sebagai ibadah tambahan untukmu. Dengar baik-baik. Kenapa ada kata-kata sebagai tambahan ibadah? Karena sebelum kewajiban sholat 5 waktu, yang wajib itu sholat malam. Gini-gini. Kan sholat yang 5 waktu mah diwajibkan. Turun perintah sholat yang 5 waktu berbarengan dengan Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj itu kurang lebih ya, setahun sebelum hijrah. Berarti kurang lebih 12 tahun dari Nabi diangkat. Tapi belum ada sholat wajib. Bisa dipahami Bu? Pertanyaannya, sebelum ada kewajiban sholat yang 5 waktu, sholat apa? Nah, sholat malam. Karena ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah, sholatlah. Maka kata para ahli tafsir, dulu ketika belum ada kewajiban sholat yang 5 waktu, sholat tahajud itu wajib. Maka di sini ada kata-kata nafilatal laka, sebagai ibadah tambahan. Nah, setelah turun kewajiban sholat yang 5 waktu berbarengan dengan Isra Mi'raj. Malam tadi Isra Mi'raj. Nah, datang waktu duhur, malaikat Jibril datang mengajari sholat duhur. Datang waktu asar, malaikat Jibril ngajarin bagaimana sholat asar. Datang waktu maghrib dan seterusnya. Itu setelah malamnya Nabi menerima perintah sholat melalui Isra. Itu 11 tahun sejak Nabi diangkat jadi utusan. Jadi sebenarnya munajat itu, sholat tahajud itu wajib sebelum ada sholat yang. Makanya ada kata-kata apa? Nafilatal laka, sebagai sholat tambahan. Nah berarti sekarang sholat tahajud wajib apa sunnah? Sebagai tapi jangan main-main. Walaupun itu sholat tambahan, asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat yang kamu lakukan itu, Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Nah itu Bu. Makanya saya lihat di sini, ini ahli-ahli tahajud semua. Kelihatan lah gitu. Kelihatan.
Kelihatan. Dan gini ya, dengar sayang, ibu bapak dengar. Tahajud itu kudu dilatih dulu. Baru kalau sudah terlatih, tubuh kita akan menyesuaikan. Saya lihat di sini, Bapak Ibu, karena Anda sudah profesional, sudah terlatih, Anda sudah tidak perlu lagi alarm. So, ya, Ustadz Rahman. Itu Ustadz Rahman tuh jam 3 otomatis bangun. Karena sudah terbiasa. Kan ibu mah alarm 7 juga di pareman, semua ditampilingan. Lalu ibu bobok lagi. Tak. Karena tubuh belum biasa. Tapi kalau tubuh kita udah biasa Pak. Anda tidak perlu pasang alarm jam 3. Jam 3 teh bangun. Sok. Itu yang disebut dengan bahwa tubuh itu akan menyesuaikan. Itu yang namanya bahasa kerennya alarm biologis. Alarm biologis itu artinya si alarmnya teh udah ada di tubuh kita. Nah saya lihat ibu bapak di sini rata-rata punya alarm biologis untuk sholat malam. Jadi sholat malam tuh hukumnya apa? Sunnah. Tapi walaupun sunnah asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga dengan sholat tambahan itu Allah mengangkat derajatmu. Wakul dan bacalah. Nah ini ibu, kalau nanti di sholat tahajud jangan lupa hafalkan ini. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhan, masukkan aku ke dalam satu urusan dengan cara yang benar. Keluarkan saya dari satu urusan dengan cara yang benar. Begini Bapak Ibu, dalam hidup mas sok ayawe urusan teh. Ya enggak? Urusan di sini teh masalah dengan teman. Jelas ari dengan salaki istri mah asa teu eureun-eureun masalah teh, ya kan? Masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan teman, masalah dengan pekerjaan. Yang namanya orang itu akan diwarnai dengan Tuhan ya Allah masukkan aku ke dalam satu urusan dengan cara yang benar. Dan keluarkan saya dari urusan itu dengan cara yang benar. Ujungnya dong. Waj'alli min ladunka sultanan. Berikan kepadaku kekuatan yang jadi penolongku dari sisimu. Jadi kita minta apa? Dengar ya. Seluruh umat manusia akan mencelakakan ibu. Tapi kalau Allah nolong, mereka nggak bisa mencelakakan. Jadi dahsyatnya pertolongan, waj'alli min ladunka sultanan. Ya Allah, jadikan untukku pertolongan darimu. Jadikan pertolonganmu itu untukku ya Allah. Dengar ya, Bapak mau dicelakakan bukan oleh teman, oleh seluruh umat manusia. Bapak mau dicelakain. Tapi kalau Allah nolong, mereka yang bisa mencelakakan. Maka doa ini jangan main-main. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli, berikan untukku ya Allah sultanan nasira, kekuatan yang. Nah ini teh baca di saat tahajud. Jelas Ibu Bapak? Baca. Paham, karena saya belum hafal. Nggak apa-apa, habis sholat tahajud buka surat Al-Isra. Bacanya dari Robbi adkhilni. Kalau Anda belum hafal. Ya, Robbi adkhilni. Kalau belum hafal. Tapi kalau lihat tatapan mata nama, rata-rata sebagiannya hafal. Nah, bacanya habis sholat tahajud, boleh di ujung, boleh per 2 rakaat, boleh per 4 rakaat. Contoh, kan tahajud saya bilang boleh 2, boleh 4. Jadi 2 salam, boleh 4 salam, 4 salam. Caranya gini, 2 rakaat nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Robbi adkhilni mudkhala sidqin, boleh. Atau ketika sujud, Robbi adkhilni mudkhala sidqin, boleh. Atau setelah beres semuanya, Robbi adkhil. Pokoknya nama ada bacaan ini saat sholat tahajud. Mau di mana ibu bapak menempatkannya? Terserah. Up
to you, terserah. Tapi jangan lupa baca doa ini. Ya. Nah, selain baca doa ini, kalau sholat malam ada satu lagi doa. Buka surat Al-Furqan. Surat ke-25 ayat 64-65. Ini pun doa tahajud. Ya. Doa sholat malam. Doa munajat. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 64-65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Ayat satu lagi 66. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Ya, Ibu, Bapak, tolong ini dihafalkan juga ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Orang yang melewati malam dengan sujud dan berdiri. Yang dimaksud dengan melewati malam dengan sujud dan berdiri apa? Tahajud, sholat malam. Karena kan di dalam sholat tuh ada sujud, ada berdiri. Lalu saat dia tahajud, karena di sini ada kata-kata yabitun tuh melewati malam. Dengan sujud dan berdiri. Dengan walladzina yaqulun. Dan mereka berdoa saat tahajud itu. Nah ini dihafalkan. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan jahannam dariku. Inna adzabaha kana gharama. Sungguh jahannam itu azab yang membuat binasa yang penuh kekekalan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi ibu bapak, di sini kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya doa sholat tahajud itu Rabbana srif anna adzabajah. Ya Allah, palingkan dari hamba, dari kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya jahannam itu akan menjadikan kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Bu, tidak ada tempat menetap yang buruk, tidak ada tempat kediaman yang paling buruk kecuali jahannam. Kebayang nggak? Walladzina yabitun, orang yang kalau malam dia lewati dengan munajat, dengan sholat tahajud, lalu berdoa, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Innaha sa'at mustaqarra wa innaha Rabbana srif anna adzaba jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa. Nah, Ibu, dari mana dalil bahwa saya bilang Ibu, Bapak baca yang ini ya? Ini ada ayatnya kan? Jadi maksud saya tidak sembarang saya menyampaikan. Kalau yang tadi surat Al-Isra berapa ayat? 79 80 kan dimulai dengan wa minal laili fatahajjad bihi, dan pada sebagian malam tahajud kamu. Dan kamu baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultan. Tabu, maaf, ini mah konteksnya
Kita minta keselamatan dunia. Masukkan aku ke satu urusan dengan cara baik. Kalaupun aku harus keluar dari urusan itu dengan cara yang baik, beri hamba pertolongan darimu. Berarti urusan dunia. Tapi kalau doa di surat Al-Furqan ayat berapa? 64 sampai 66 itu mah akhirat. Sama dimulai. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Orang yang melewati malam dengan sujud dan berdiri. Maksudnya mereka lewati malam ketika orang-orang tidur lelap. Dia bangun, sujud dan berdiri, sholat. Lalu berdoa. Nah ini mah akhirat. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah palingkan hamba dari azab jahannam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sungguh azab jahannam itu hal yang sangat membinasakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh ya Allah, jahannam itu tempat kediaman yang sangat buruk. Berarti kita berlindung di dunia minta ditolong, di akhirat minta diselamatkan. Lengkap pisan eta doa. Sesisanya terserah. Nah, sesisanya adalah mulai dengan doa pertobatan. Nah, yaitu surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna. Karena tadi kan poin keberapa yang munajat itu? Poin ke-8. Poin ke-9-nya rajin bertobat. Belum kan rajin bertobat? Rajin bertobat. Apa? Maksud saya bukan 6. Maksud saya doa bertobat belum kan? Jadi gini. Dan Anda masuk salah konsentrasi dengar. Kita lagi cerita apa? Munajat. Apa itu munajat? Bangun pada malam hari untuk ibadah sholat. Saat orang-orang masih tidur. Doa pertama. Robbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin. Surat Al-Isra ayat 80. 79-80. Terus Al-Furqan ayat 64 sampai dengan 66. Apa? Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at. Nah, terus doa pertobatan. Itu maksud saya. Doa pertobatan surat Al-A'raf ayat 23. Doa pertobatan rata-rata hafal tapi tidak tahu di surat apa itu. Al-A'raf ayat 20. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Ibu, Bapak, saya lagi cerita langkah-langkah jadi orang takwa. Karena walau bagaimanapun kita ini kudu dibimbing oleh Allah melalui munajat tadi. Ternyata di dalam munajat itu bukan sekedar kita bangun ketika orang-orang masih tidur, ketika kebanyakan orang masih tidur. Kan sekali lagi, bangun jam 3 itu istimewa karena kebanyakan orang masih tidur. Ingat itu ya. Lalu itu momentum yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, jangan disia-siakan. Momentum yang sangat bagus. Momentum pertama untuk mohon supaya kita selalu diberi pertolongan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Beri saya pertolongan yang datang khusus darimu ya Allah. Karena dalam hidup ini mungkin ada saat ada orang yang dengki sama kita. Ada orang yang iri sama kita. Ada orang yang ingin menjerumuskan kita. Nah, beri hamba lalu kita pun butuh pertolongan di akhirat.
Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha ya Allah palingkan hamba dari jahannam. Lalu yang ketiga itu mohon pertobat. Bukan ketiga, doa berikutnya mohon pertobat. Surat Al-A'raf ayat Rabbana dzalamna anfusana. Nah, Rabbana dzalamna itu doa pertobatan yang ada di Quran. Tapi kalau Bapak Ibu hafal doa-doa lain dari hadis, afdol. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman. Kalau apal ya, kalau tak apal mah ya aku maha deui, Allah juga maha tahu, udah apalnya cuma itu. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya menzolimi diri. Karena itu ya Allah ampuni hamba dari pengampunan yang datang darimu. Nah, atau yang gampang, yang suka dibaca di 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu'an. Boleh juga, karena itu permohonan ampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, engkau senang memaafkan. Fa'fu'anni, maafkan saya ya Allah. Nah, jadi itu keberapa Bu? Munajat keberapa? Ke-8. Jadi munajat, rajin munajat itu ke-9, bergaul dengan orang soleh. Betul ke-9 sekarang? Bergaul dengan orang soleh. Ya. Ya. Nah ini terjadi perselisihan ya. Kianya Gusti Allah. Kan hari tadi munajat nomor sabaraha Pak Ketua? Munajat itu kan bermohon pada Allah di malam hari. Tah isinya teh Robi adkhilni, isina teh Robana srif anna adzaba jahannam, isina teh Robana dolamna. Tah eta teh cece poin itu masuk ke munajat eta teh. Karena saya ibu-ibu kieu ieu teh kumaha sih teu jelas teh kumaha. Ieu teh nomor teh teu jelas. Ada yang enggak jelas Saudara. Jangan nyalahin saya Pak Am, si Pak Am teh teu jelasnya ieu teh. Kabayang teu mun teu dicatet, ancurna ieu kumaha. Tapi jelas Pak Ketua ya, jelas ya. Jadi poin ke-8 teh rinciannya ini nih gitu kan. Nah sekarang poin ke-9. Bergaul dengan orang soleh. Ibu, Anda akan merasakan manusia itu punya chemistry, punya frekuensi. Ustadz Rohman nggak mungkin nyobat akrab dengan pemabuk dan pejudi. Benar nggak? Kenapa? Mungkin beliau bisa baik. Ada pemabuk, hai, gitu. Kemana Kang? Gitu kan. Ustadz Rahman bisa baik, ramah ke pemabuk, ke pejudi, tapi saya yakin tidak mungkin dia bersahabat. Gak mungkin. Karena orang tuh ada frekuensi. Nah, ini tim depan ini. Yang di garda depan, saya tuh kalau ada garda depan suka tenang. Kenapa? Ini garda depan sampai garda belakang. Kok Anda Bapak ini bisa akrab, bisa ke rumah tuh. Saya yakin karena satu frekuensi. Jadi pada akhirnya manusia akan berkumpul dengan yang satu frekuensi. Pada akhirnya begitu. Kalau kenal mah dengan siapapun gak masalah. Ya cuma kenal, just say hello. Tapi kalau
akrab, bareng jalan bareng, botram bareng, makan bareng, saya yakin pada akhirnya Anda akan memilih. Itulah manusia. Makanya pembohong hanya akrab dengan pembohong. Pengkhianat hanya akrab dengan pengkhianat. Penipu hanya akrab dengan penipu. Tidak mungkin saya tahu dia penipu terus saya akrab. No, nggak mungkin saya akan katakan saya takut terpengaruh. Karena Bapak Ibu dengar ya. Al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Jangan Anda sepelekan, persahabatan itu suka mencuri tabiat. Jadi tabiat baik Anda itu bisa dicuri oleh orang yang tabiatnya buruk. Contoh lah ya. Ustadz Rohman tuh orang yang gak pernah ngegosip. Lihat wajahnya bukan tipe penggosip. Lihat wajahnya, tong ningali ka saya, Kak Ustadz Rohman. Beliau ini bukan tipe penggosip. Coba lihat Aam Amiruddin. Penggosip ulung. Kabayang tuh kalau saya dengan Ustadz Rahman ya, saya ngagosip. Tadinya dia nggak mau dengerin, nggak peduli lah. Aam itu tukang gosip. Tapi percaya ke saya, tiap hari ketemu, sering dengar gosip saya. Lama-lama yang tadinya nggak enak, jadi biasa, bener tuh. Tadinya Ustadz Rahman gini. Naon sih si Aam teh ngagosip wae. Naon sih ngagosip wae. Berontak dia. Lama-lama dia terbiasa dengar gosipan saya. Lama-lama mulai memperhatikan. Lama-lama, oh gitu. Dan lama-lama dia jadi narasumber. Mungkin nggak? Jadi teman-teman, Bapak Ibu, maaf, kita harus tegas. Ini orang akan merusak mental kita atau tidak. Kalau dia akan merusak mental, wahjurhum hajron jamila. Kamu tinggalkan secara baik. Tiap kali Ustadz Rohman mau ke pengajian, saya selalu runtuhkan semangatnya. Kemana? Tong ngaji wae atuh si Ustadz nege centang tu asup surga mana tuh gitu. Kemana? Uyuhan jauh-jauh ada kamu. Bu, pokoknya mun Ustadz Rohman mau berbuat baik, ku saya dihalang-halang. Ustadz Rohman teh kudu ninggalin saya. Itu namanya wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Artinya apa? Mulai rada jaga jarak pelan-pelan, ya kan? Gitu. Pertanyaannya, apakah itu memutuskan silaturahmi? Bukan, itu memutuskan keburukan. Iya, jadi ada saat kita ini kudu punya mental, aku harus ninggalin orang itu. Karena ternyata ku saya diingatkan, malah saya takut kebawa. Ya udah, jadi gimana? Pelan, wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan, berhijrahlah kamu dari orang itu, hajron jamila dengan cara yang baik. Gitu, pelan-pelan ya. Makanya nanti pada akhirnya kita akan bersatu dengan yang satu frekuensi. Nah ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Alladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ibu bapak, kita lagi cerita tentang apa? Kita lagi cerita langkah menjadi orang takwa. Langkah menjadi muttaqin, benar nggak? Coba yang keberapa sekarang? Bergaul dengan orang soleh. Coba lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah.
Berarti langkah untuk menjadi takwa itu apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang benar. Benar pikirannya, benar hatinya, benar lisannya, benar kelakuannya. Jadi ternyata ayat ini mengatakan, hei orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Dan jadilah kamu, hendaklah kamu bersama orang-orang. Berarti langkah untuk takwa itu dekatlah dengan orang-orang yang benar. Maka kenapa Ustadz Rohman selalu berjuang hadir di sini, membersamai kita. Karena Ustadz Rohman sadar betul yang ada di hadapannya orang-orang benar. Benar hatinya, benar pikirannya, benar omongannya, benar kelakuannya. Nah, jadi itu ayatnya sangat korelatif. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Kita lagi bicara langkah untuk menjadi wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang benar. Gitu, ya. Makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW itu dulu yang jadi teman dekatnya, ini cerita zaman jahiliyah. Ternyata yang jadi teman dekat Nabi itu sedikit. Kenapa Nabi temannya sedikit waktu di Mekah? Ini cerita belum jadi Nabi nih. Sedikit teman Nabi itu. Karena memang banyak yang tidak satu frekuensi. Yang paling dekat dengan Nabi itu Abu Bakar. Karena dari muda Abu Bakar itu memang hanif, lurus orangnya teh. Jujur, gak pernah hianat, gak pernah berdusta. Pokoknya nama lempeng we. Matak dari banyak yang dikenal oleh Nabi, sahabat terdekatnya itu Abu Bakar. Dan Anda tahu, pertama kali Nabi menerima wahyu, di lingkaran pertemanan yang diberitahu itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah salah satu yang paling dulu as-sabiqunal awwalun, generasi awal untuk masuk Islam. Jadi walaupun Nabi ini orang sukses waktu di Mekah, pengusaha sukses, tapi ternyata teman Nabi itu sedikit. Dan yang paling dekat banget Abu Bakar. Dan Allah menakdirkan Abu Bakar ini membersamai Nabi sampai Nabi wafat dan beliau diangkat jadi khalifah, pengganti Nabi. Setelah Abu Bakar wafat, nah Umar dulu temennya banyak. Tapi yang bengkok-bengkok, yang ya begitulah, susah saya menceritakannya. Tapi begitu masuk Islam, nah apakah beliau tetap gaul dengan pemabok, pejudi? Enggak. Setelah masuk Islam, hatinya dekat dengan yang shodiqin, yang lurus. Maka Umar yang tadinya begitu jauh dari Abu Bakar, jauh dari Rasulullah, setelah masuk Islam, hatinya dekat. Apa yang terjadi? Umar ini menjadi orang kepercayaan Nabi. Dan kemudian menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Utsman melanjutkannya jadi khalifah. Lalu Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang paling duluan masuk Islam dari keluarga Nabi. Ya. Waktu itu Ali sangat muda banget. Dan tentu yang paling duluan masuk Islam dari lingkaran keluarga adalah istrinya. Keponakannya adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat dekatnya adalah Abu Bakar. Dan dengan takdir Allah, Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar wafat, dikuburkan di sebelah Nabi. Umar wafat, dikuburkan di sebelah Nabi. Utsman wafat, kuburannya tidak sebelah Nabi, tapi di Baqi. Baqi itu komplek kuburan sebelah Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tidak cukup tempatnya. Kan rumah Nabi kecil. Jadi Nabi Muhammad itu dikuburkan di rumahnya. Semua Nabi kalau wafat di tempat di mana beliau wafat. Nabi wafat di rumahnya, dikuburkan di rumahnya.
Lalu di sebelahnya dikuburkan Abu Bakar, di sebelahnya dikuburkan Umar bin Khattab, penuh tah. Dikuburkanlah di Baqi. Sementara Ali bin Abi Thalib dikuburkannya di Irak. Kenapa? Karena beliau wafat di sana saat melakukan tugas kenegaraan. Dan ada yang menarik. Rasulullah wafat usia 63. Abu Bakar usia 63. Umar usia 63. Uthman usia 80 tahun. Ali usia 63. Jadi yang sama umur teh Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali. 63. Saya pernah ceramah seperti ini, ada ibu-ibu yang berbisik, saya sekarang 62. Oh nya atau 1 tahun deh hari itu. Ya 1 tahun deh itu siap-siap. Alah saya 62. Akan gitu. Jadi Bu, yang ingin saya ceritakan, kudu belajar dari kehidupan Rasul. Orang yang tadinya jauh dari Nabi, yaitu Umar, menjadi orang yang benar-benar dapat kepercayaan Nabi. Karena hatinya satu frekuensi, yaitu ma'as shadiqin, benar. Jadi ternyata Bapak Ibu, sok Ibu Bapak Ibu perhatikan. Pada akhirnya kita akan dekat dengan orang-orang yang satu frekuensi. Mungkin ada dulu Ibu punya sobat, sekarang enggak cuma just say hello. Padahal dulu mah ya beli sirup wae kuduaan disedot teh. Ini beli sirup. Ya. Beli Orson dulu mah ya. Jadi beli sirup Orson disedot nanti kuduaan. Kuduaan. Beli bakso siomay sapiring berdua. Beli mie yamin sapiring berdua. Berarti deket banget Anda sama dia. Tapi juga waktu itu sama-sama soka diskotik. Kikiuan mah jam 3. Sekarang mah Ibu jam 3 teh sudah Allahu Akbar. Terus ngadoa, terus baca Quran. Dia masih begitu. Percaya ke saya. Anda pelan-pelan akan hatinya jauh dari dia. Itu mah otomatis. Tapi kalau teman Anda yang dulu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Misalnya, sekarang sama-sama insaf. Bisa tambah kuat. Pasti kerja baris dari, nauzubillah orang baheula sok mabok. Sok mabok kan gitu. Nauzubillahnya. Ingat ya kamu tetes sadarkan diri. Astagfirullah. Gitu kan. Kenapa? Karena sama-sama insaf. Gitu. Jadi Bu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, ya, gitu. Nah, yang keberapa sekarang? Yang ke-10, zuhud. Alias tidak diperbudak oleh dunia. Apa, Bu? Nah, ini yang terakhir, yang ke-10, zuhud. Tidak diperbudak oleh dunia. Ibu bapak, manusia hidup di dunia, maka dia butuh dunia. Ya gak sih? Awas, jangan bilang, hari kamu sok dagang tara. Penting akhirat hirup mah. Tetap harus punya uang untuk dunia, benar gak sih? Jadi dunia itu gak bisa lepas dari kehidupan kita. Gak bisa. Tapi kita ini zuhud. Zuhud itu artinya tidak diperbudak oleh dunia. Dunia dicari. Tapi tidak ngoyo dalam mencari dunia. Ada waktunya mencari dunia sungguh-sungguh. Datang waktunya sholat, sholat. Datang waktunya puasa, puasa. Dunia tetap dicari, ibu bapak. Tetap ya. Al-mu'minul qayyuh khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dhaif, kata Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat secara keuangan lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Yang tidak boleh itu diperbudak oleh dunia. Itu yang mengerikan, ya. Saking riweuh, sibuk cari nafkah, lupa sholat, lupa ibadah, itu mengerikan. Harusnya kita tetap cari dunia, ibadah jangan dilupakan. Nah, Ustadz, surat Al-Qasas ayat 77, Ustadz. Surat ke-28 ayat 77.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ibu bapak, jadi ada 10 langkah untuk menjadi orang takwa. Ini yang ke-10. Dunia itu harus kita cari. Tapi tidak ngoyo dan diperbudak oleh dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pahala akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi apapun yang Allah anugerahkan ke kita, apakah itu kesehatan, apakah itu harta, apakah itu tenaga, apakah itu waktu, gunakan untuk akhirat. Ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu Jadi boleh nggak kita menikmati rezeki kita untuk piknik? Boleh. Untuk beli baju, untuk ganti handphone, selama halal sok nggak apa-apa, kamu gunakan. Tapi semakin Allah ngasih rezeki sama kamu yang banyak, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Jadi gini, berbuat baiklah kamu kepada orang. Karena Allah sudah berbaik sama kamu. Jadi gini, semakin kita dapat banyak kenikmatan, dikasih sehat, banyak berbuat baik. Kenapa? Karena sehat itu pemberian Allah. Alhamdulillah kita dikasih rezeki, banyak berbuat baik. Dikasih ilmu, banyak berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Makin banyak Allah ngasih kebaikan ke kita, makin banyak itu pula kita berbuat baik sama orang lain. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini mengatakan, sok gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat. Kamu boleh menikmati dunia. Dan semakin Allah ngasih banyak kebaikan, semakin banyak kamu berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu tetap dunia dicari, tetap dunia diikhtiarkan, hanya tidak diperbudak. Kita gunakan itu untuk akhirat, untuk amal soleh. Ibu, itu 10 langkah menjadi manusia takwa. Insya Allah pekan depan kita masuk ke tema yang baru, judul yang baru, insya Allah. Dan mari kita amalkan nanti malam doa munajat. Ya, ingat Bu, doa munajat, amalkan nanti malam. Ini saya lihat rata-rata bangun jam 3 ya gitu. Tapi ingat kalau bangun jam 3 subuh kudu di awal waktu. Karena ada yang bilang aku mah ada subuh teh dijamak dengan duha habis tahajud. Itu salah saudara-saudara ya. Ibu bapak itu saja, insya Allah minggu depan kita masuk ke tema yang baru. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.